setia Batam Pos, jumpa lagi dalam program Hot News edisi Jumat 5 April 2024. Saya Cahaya Simanjuntak, di sebelah saya sudah ada rekan kerja saya, Fiska Juanda. Hai Ju. Hai Kak Cai. Apa kabar? Baik, baik sekali. Berita kali ini yang masuk ke redaksi lumayan menarik ya Ju ya? Sangat hot banget itu. Iya, seperti ada anggota Bawaslu yang ditangkap polisi, kirain karena permasalahan pemilu, Awalnya nyatanya kan karena gitu. narkoboy. Narkoboy juga. Tapi Iya. kan masih dugaan ya Kak Cai. Jadi dari berita informasi yang dikirimkan oleh teman-teman di lapangan, Iya. Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Kombes Doni Alexander, sudah membenarkan bahwa anggotanya, jajaran dia menangkap komisioner Bawaslu Kepri berinisial KH. Dan ditangkap lagi di tempat hiburan malam. Oke, dan itu Mungkin sudah lagi dikonfirmasi sama ketua Bawaslu-nya, apakah itu Jadi benar ketua anggotanya? Bawaslu-nya sudah dikonfirmasi. Katanya kata ketua Bawaslu ya salah satu komisioner memang mereka ditangkap. Capek kali ya Kaca ya, mungkin ke THM gitu ya. Jadi pengen cari suasana hiburan. Tapi ya. kan nggak segitu juga capeknya ke sana kan. Iya, tapi ini jelang Lebaran, kenapa sih orang suka cari masalah sama dirinya sendiri ya? Iya, padahal masih panjang loh jabatannya. Beruntung yang beruntung. Iya. Tapi sebelum itu Ju, spill dong, ada berapa berita yang udah masuk ke meja redaksi? Ada sekitar 37 berita Kaca yang sudah masuk ke email redaksi Batam Pos. Itu berita tidak hanya dari Batam, tapi juga dari Tanjung Pinang, Bintan, Natuna, Lingga, dan sekitarnya. Nah, berita-berita itu kita akan spill beberapa ya. Tadi sudah disampaikan, narkoboy. Iya. narkoboy lagi. Dan ternyata ada pejabat kan termasuk pejabat juga ya itu ya. Pejabat juga ya di Bawaslu terlibat. Nah, sangat kita sesalkan juga bahwa ternyata narkoboy ini tidak menyasar masyarakat akar rumput, tapi juga para yang di atas itu. Iya. Harusnya mereka bisa memberikan contoh agar tidak narkoboyan. Harusnya sih jadi contoh, tapi ya yang namanya hidup. Selain itu Ju, apa Ju? Lalu juga ada nih Kak Cai, 125 personel gabungan dikerahkan amankan mudik Lebaran 2024 di Pelabuhan Telaga Punggur. Itu di Punggur saja ya. Oke. Lalu juga Kupang dan Batu Ampar juga ada personel ditempatkan di sana ya. ya. Ada beberapa pengamanan karena kemarin sudah apel operasi Seligi untuk mengamankan jalannya mudik tahun ini. Nah, selain berita itu Kak Cai, juga ada berita nih, pendaftaran online kendaraan di Pelabuhan Punggur meningkat nih. Dan tujuannya ke Seselari, Riau, Kuala Tungkal, Jambi. Dumai tinggi? Dumai itu ferry kan? Ferry. Oke. Ini yang Ferry Roro ya? Yang Roro itu meningkat, jadi pemesanannya biasanya memang warga Batam yang memesan tiket ini mereka bawa mobil. Bawa kendaraannya ke Sumatera. Iya. Jadi nyampe di Sumatera, mereka bisa lanjut perjalanan darat ke kampung halamannya masing-masing. Oke, iya. Oke. Selain itu, arus mudik yang lain ada terkait Lebaran? Berita? Kalau terkait Lebaran ada nih berita yang baik nih. Apa itu? Nih warga Batam THR-nya sudah cair. Ya. Bondong-bondong beli ponsel. Waduh. Itu boleh dikatakan THR cair, penjualan ponsel tinggi dong? Iya, padahal kata pakar pengamat ekonomi, THR itu jangan dihabiskan, disimpan beberapa persennya. Tapi kalau dihabiskan ya itu pilihan ya. Itu pilihan masyarakat. Dan tentunya kalau misalnya pembelian ponsel meningkat ya berarti ekonominya berputar. Ya, siapalah kita yang berhak menjudge orang menggunakan THR-nya ya. Iya, tapi sebenarnya kalau atau THR mungkin memang itu, ponselnya rusak jadi beli baru. Iya, gitu. positif thinking aja ya. Iya. Tapi kalau jadi aku nih THR beli tiket pulang kampung dong pastinya. Keluarga paling utama. Memang sih keluarga paling utama ya. Di belakang kamera sudah ada Ari memberikan tanda bahwa kita harus segera. Iya. Tapi Ju, kita udah membahas tentang berita arus mudik, Lebaran, dan ada tadi berita kriminal dan hukum yang anggota Bawaslu
Terus tadi ada berita yang kurang mengenakan, yang kita baca itu pelaku pembulian itu cuma divonis 7 bulan. Menurutmu itu wajar atau enggak sih? Ya mungkin ada pertimbangan dari hakim mungkin kenapa harus divonis 7 bulan, karena mereka juga pelakunya masih anak di bawah umur, sehingga mungkin ada semacam bahwa mungkin mereka bisa berubah. Tapi kan kita tahu pembulian ini adalah sempat viral ya Kak Cai beberapa waktu lalu, videonya yang di kawasan Nagoya kalau nggak salah saya. Sama Bengkong juga. Ya begitu videonya viral, polisi langsung bergerak dan mengamankan 3 orang ini gitu. Tapi parah sih, maksudnya 7 bulan cukupkah itu menjadi efek jera meskipun usianya masih di bawah umur itu kan selalu jadi alasan ya, karena usianya masih di bawah umur ada efek jera, kemungkinan besar berubah. Tapi kepikiran nggak itu secara psikologis trauma korban? Nah mungkin kita lebih bisa mendorongnya nanti gini Kak Cai, lebih ke pemerintah daerah atau siapapun agar memberikan trauma healing ke korbannya. Nah, harusnya sih ini itu trauma healingnya harus iya, ada iya, gitu, sehingga mereka tidak ketakutan, tidak trauma dengan perbuatan itu. Dan penting juga bagi orang tua menjaga anaknya dan memberikan bagaimana pendidikan etika itu terhadap anak. Itu penting banget. Pendidikan moral dan etika itu dibutuhkan saat ini. Saat ini kita membutuhkan bagaimana cara sikap memanusiakan manusia. Itu sangat penting sekarang. Karena kita makin melihat makin miris ya dengan perbuatan-perbuatan saat ini. Iya, memanusiakan manusia itu adalah hal yang suatu penting. Sebelum kita tutup Ju, ada satu lagi. Ada satu lagi sih Kak Cai, soal 25.000 itu gimana? 25.000 pendatang disetujui menjadi warga Batam. Nah ini berdasarkan tadi saya telepon Rengga, berdasarkan data itu ternyata 25.000 itu data dari Januari sampai Maret ya. Maret. Nah tadi saya tanya ke Rengga, apakah triwulan pertama tahun ini dong pasti? Ya, apakah itu bakal bertambah di bulan selanjutnya? Ya dia belum tahu karena dari ini Disduk cuman berdasarkan data ya, data Anda. Tapi 25.000, tapi kalau melihat kemungkinan dan selalu kecenderungan dan ininya ya kemungkinan bertambah. Karena bertambah setiap kalau misalnya pulang kampung, arus mudik itu pulang sendiri baliknya 3 orang. Ada hal-hal seperti itu karena Batam masih dianggap seksi ya. Sangat seksi dan menjanjikan untuk masa depan. Dan itu dijawab oleh Apindo sendiri. Sampai saat ini Apindo bilang bahwa industri perusahaan Batam semakin sehat. Perusahaan Batam makin banyak orderan, tentunya mempengaruhi serapan tenaga kerja. Dan ini tentunya menjadi daya tarik Batam ini. Iya, daya tarik untuk hal positif kita dukung, tapi daya tarik untuk negatif yang pendatang justru menciptakan kriminal karena pengangguran, tidak ada skill. Penting bagi mungkin beberapa kali dari baik Apindo, baik dari Disnaker juga mengatakan bahwa jika ingin datang ke Batam tidak masalah, tapi kalau memang mau datang ke Batam siapkan skill dan soft skillnya gitu. Kalau cuma membawa badan dan tidak punya soft skill ya akan menjadi ini sendiri sih, akan menjadi beban bagi Batam. Beban bagi kota ini. Gitu. Tentunya mereka pun juga tidak akan susah mencari kerja, kesulitan mencari kerja akan mereka alami karena tidak punya soft skill. Maka jika memang ke Batam ya siapkan soft skillmu di daerah asal, setelah itu bisa bertarung ke Batam silakan. Iya, kalau kamu punya skill, kamu bisa bersaing dengan sehat di Batam dan kamu pasti terpakai, iya nggak sih? Baik, itu. Tapi selengkapnya bisa baca di koran Batam Post esok hari. Ada lagi juga atau itu cukup? Aja, jangan spill semua. Jangan spill semua karena dari belakang kamera juga sudah mengasih tahu bahwa waktunya sudah kita sudah dikasih melewati limit. Yes. Marah nanti dia. Atas waktunya. Baik Kak Cai, makasih banyak. Nah, pembaca setia Batam Post, demikian Hot News edisi Jumat 5 April 2024. Berita-berita tadi itu bisa dibaca juga dan dilihat juga di batampost.co.id atau mengikuti sosial media kita di YouTube, Facebook, Instagram, X, dan TikTok untuk updatean-updatean berita selanjutnya. Demikian Hot News kali ini, cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post. Salam redaksi. Ada yang bilang gak deh?